Setelah di video kemarin kita bahas tentang syarat puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, serta ketentuan qadha dan fidyah, sekarang kita mau bahas tentang sunnah-sunnah puasa, hal yang makruh dilakukan ketika puasa, fadilah puasa, serta manfaat puasa, biar puasa kita makin sempurna. Yang pertama akan kita bahas itu adalah sunnah puasa. Sunnah adalah segala ibadah yang tidak wajib dikerjakan dan juga tidak berdosa jika ditinggalkan, tapi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Di dalam puasa sendiri, hal-hal yang sunnah dikerjakan antara lain adalah tarawih. Sholat yang cuma ada di dalam bulan Ramadan ini, jika dikerjakan, berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sholat ini sunnah untuk dikerjakan secara berjamaah di masjid, tapi kalau berhalangan boleh dikerjakan sendiri. Membaca Al-Quran. Salah satu amalan yang sangat Allah sukai ini sayang banget kalau ditinggalin. Ayat-ayat yang berisi kalimat mulia ini membawa ketenangan di dalam jiwa. Suara lantunan ayat Al-Quran juga mengundang para malaikat untuk berkumpul. Dan Allah pun tidak segan-segan untuk memberikan pahala yang besar kepada pembacanya. Bersedekah. Di bulan puasa, Rasulullah menganjurkan untuk memberikan sedekah berupa makanan kepada sesama orang yang berpuasa, karena kita bakal dapat pahala puasanya juga. Misalnya nih, kamu lagi puasa, terus nyedekahin makanan ke 5 orang yang lagi puasa juga. Maka dalam satu hari, kamu dapat pahala puasa 6 kali. Qiyamul Lail, atau yang artinya mendirikan malam. Di bulan Ramadan, kita benar-benar harus berusaha untuk memperbanyak ibadah di malam hari. Karena satu dari banyaknya malam-malam Ramadan, ada malam istimewa yang keberadaannya tersembunyi. Lailatul Qadar. Siapapun yang beribadah di malam itu akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Misalnya, di malam itu kamu baca Al-Quran. Kamu bakal dapat pahala seperti orang yang baca Quran 1000 bulan lamanya. Besar banget kan pahalanya? Jadi, apa aja ibadah yang bisa kita kerjakan untuk Qiyamul Lail? Bisa dengan baca Al-Quran, membaca tahlil, membaca tasbih, tahmid, takbir, juga istighfar, atau dengerin kajian online. Mengakhirkan sahur. Rasulullah nganjurin kita untuk sahur di akhir waktu, kira-kira sejam atau setengah jam sebelum azan subuh. Karena kalau sahurnya kecepatan, yang ada malah lebih cepat lapar juga. Menyegerakan berbuka. Kalau kamu udah yakin ini udah waktunya berbuka, ya buka aja, jangan nunggu-nunggu lagi, biar dapat pahala lebih, karena ini juga perbuatan sunnah. Sekarang kita bakal bahas tentang hal-hal yang makruh dikerjakan ketika puasa. Makruh adalah perkara yang Allah benci, tapi tidak sampai ke level haram. Apabila dikerjakan tidak berdosa, tapi jika dihindari akan diberi pahala. Salah satunya adalah meninggalkan sahur. Mengingat esok hari kita bakal puasa, sahur adalah persiapan untuk badan kita supaya tetap punya cadangan nutrisi atau energi walau nggak ada asupan makanan yang masuk. Jadi kalau kita nggak mau sahur, itu sama aja dengan memudaratkan diri sendiri. Makanya Allah nggak suka mencicipi makanan tanpa ada maksud atau tujuan. Di video sebelumnya kita udah bahas kan kalau memasukkan benda apapun ke dalam mulut itu nggak apa-apa asal nggak ditelan, termasuk nyicip makanan. Kalau kamu emang pengen mastiin kalau rasa masakan kamu udah pas atau belum, atau ngecek makanannya apa udah basi atau belum, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kamu cuma iseng-iseng nyicip aja, siap-siap Allah marah sama kamu. Gosok gigi sesudah zawal. Gosok gigi pas lagi puasa itu boleh-boleh aja, asal sebelum zawal. Zawal itu artinya tengah hari, sekitar jam 11 atau 12 siang. Jadi gosok giginya pagi-pagi aja. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, jika dikerjakan di bulan puasa, bakal nyedot pahala puasa kamu. Seperti memfitnah, berbohong, berkata kasar, melihat hal-hal yang gak baik, tidur seharian sampai gak sholat, mubazir seperti membeli terlalu banyak makanan untuk berbuka, padahal gak habis dimakan, memikirkan hal-hal yang gak baik, dan dosa-dosa lainnya. Jika dikerjakan, bikin puasa kamu jadi gak ada artinya. Capek nahan haus dan lapar setengah hari, bahkan satu pahala pun gak dapet. Seperti seorang yang ingin mengambil air di sungai dengan keranjangnya yang berlubang. Air itu kembali jatuh ke sungai. Kalau kamu memang ingin dapetin fadilah puasa, jauhin diri kamu dari dosa-dosa itu sebisa kamu. Memangnya apa fadilah dan manfaat puasa itu? Dari segi medis, puasa adalah hal yang dianjurkan. Selain bisa untuk mengontrol berat badan, puasa juga bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, juga mengatur gula darah. Asal pas buka nggak minum seember es teler. Es teler datang. Kasih tempat. Ya Allah Akbar. Subhanallah.
Puasa juga berpengaruh bagi kesehatan mental, karena ketika seseorang berpuasa, kadar hormon stres akan menurun dan meningkatkan hormon bahagia yang bisa bantu naikin mood kamu. Puasa juga bisa bantu meningkatkan fokus dan mengurangi stres kamu. Sedangkan fadilah atau keutamaan puasa antara lain diampuni dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Mustajab doa. Karena kita yang udah seharian nahan diri dari lapar dan haus, juga menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah gak suka, sebagai gantinya Allah janji bakal ngabulin apapun doa kita. Terbukanya pintu surga. Dalam artian, potensi kita untuk masuk surga Allah permudah karena di bulan Ramadan semua setan akan dibelenggu. Jadi yang akan jadi musuh kita satu-satunya adalah hawa nafsu kita sendiri. Sehingga seharusnya lebih mudah kan untuk menghindari dosa-dosa. Dan yang terakhir, Allah sendiri yang akan membalas. Berbeda dengan amalan lain yang akan diberikan pahala sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, pahala puasa akan Allah beri sebesar yang Allah mau, sebanyak yang Allah suka, tanpa batasan. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa alasan? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bilang, kalau ada orang yang ninggalin puasa tanpa ada alasan yang diperbolehkan syariat, maka tidak ada satu pahala puasa pun yang akan setara dengan puasa Ramadan yang ia tinggalkan, meski ia berpuasa setahun lamanya. Jadi, gedenya pahala puasa Ramadan yang ia tinggalin itu gak bakal didapat lagi, walau puasanya bakal diqadha, pahala yang didapat tidaklah sama. Apalagi orang-orang yang buka puasa padahal belum waktunya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bilang, kalau beliau pernah bermimpi dibawa oleh 2 malaikat ke tempat yang tinggi. Dari sana beliau melihat ada banyak sekali orang yang digantung terbalik dan mulut mereka pecah sehingga darahnya menetes-netes. Beliau pun bertanya, siapa mereka? Para malaikat menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Mungkin mereka menganggap ini cuma bahan bercandaan, tapi ini sama sekali nggak lucu. Dan ini juga bukan hal yang pantas untuk dijadikan bercandaan. Mulai dari sekarang, kita harus puasa yang benar ya. Karena lagi-lagi, puasa bukan cuma menahan lapar dan haus, yang nantinya hanya dihadiahi banyak takjil ketika berbuka. Tapi puasa lebih dari itu. Bahkan di bulan ini, Allah akan menentukan siapa saja dari hambanya yang pantas untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi itulah hal yang sunnah, makruh, manfaat, serta fadilah puasa. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga puasa kita nanti diterima sama Allah juga diberi pahala yang sempurna.